Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Viva Lira Misara dengan NIM 877643656. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas tutorial 2. Mohon disimak ya teman-teman. Yang pertama adalah bagaimana filsafat ilmu mengawasi dan memperkuat eksistensi keilmiahan serta nilai-nilai dalam ilmu pendidikan. Nah, mengawasi dan memperkuat eksistensi bisa dengan ontologi, membahas apa hakikat realitas dalam pendidikan. Nah, filsafat ilmu membantu menjawab apa itu pendidikan, siapa itu manusia yang dididik, apa tujuan pendidikan. Dengan pendekatan ontologis, ilmu pendidikan tidak hanya dipahami sebagai praktik mengajar, tetapi sebagai proses pembentukan manusia secara utuh, intelektual, moral, sosial. Filsafat juga menghindari bagaimana pendidikan dari reduksi sempit, misalnya hanya dianggap sebagai transfer pengetahuan. Contohnya, aliran idealisme melihat pendidikan sebagai pembentukan jiwa dan nilai. Aliran pragmatisme menekankan pengalaman dan praktik nyata dalam belajar. Jadi filsafat ilmu memastikan bahwa ilmu pendidikan punya dasar keberadaan yang jelas dan tidak hanya arah hakikatnya. Nah, yang kedua, mengawasi keilmiahan. Epistemologi membahas bagaimana pengetahuan dalam pendidikan diperoleh dan divalidasi. Filsafat ilmu menilai apakah metode dalam pendidikan rasional, empiris, sistematis. Ia menjadi filter agar teori pendidikan tidak asal-asalan tetapi melalui prosedur ilmiah. Contoh, penggunaan metode penelitian kualitatif, kuantitatif, eksperimen diuji secara filosofis. Konsep belajar seperti behaviorisme, konstruktivisme, dan lain-lain dianalisis dasar pengetahuannya. Dengan demikian, filsafat ilmu memastikan bahwa ilmu pendidikan benar-benar ilmiah, bukan sekedar opini atau kebiasaan. Yang ketiga yaitu adalah mengawasi dan memberi arahan nilai. Aksiologi membahas nilai, etika, dan tujuan penggunaan ilmu pendidikan. Pendidikan tidak netral, selalu terkait nilai moral, baik buruk, sosial, keadilan, kesetaraan. Budaya, filsafat ilmu membantu menjawab untuk apa pendidikan digunakan, nilai apa yang harus ditanamkan. Contohnya, pendidikan diarahkan untuk membentuk manusia berkarakter, bukan hanya pintar. Pertimbangan etis dalam kebijakan pendidikan, misalnya kesetaraan akses. Filsafat ilmu memastikan bahwa ilmu pendidikan tidak kehilangan orientasi kemanusiaan dan moral. Kesimpulannya adalah filsafat ilmu berfungsi sebagai fondasi sekaligus pengontrol dalam ilmu pendidikan. Dengan peran tersebut, filsafat ilmu membuat ilmu pendidikan menjadi bermakna, ilmiah, dan bernilai, bukan sekedar praktik teknis mengajar. Yang kedua yaitu bagaimana pendidikan yang bermakna dan bernilai turut memperkuat perkembangan filsafat ilmu. Nah, pendidikan yang bermakna dan bernilai dapat memperkuat perkembangan filsafat ilmu karena pendidikan tidak hanya menyampaikan pengetahuan, tetapi juga mengembangkan cara berpikir kritis, logis, reflektif. Melalui pendidikan, manusia belajar mempertanyakan kebenaran, mencari dasar ilmu, serta memahami tujuan ilmu bagi kehidupan. Hal inilah yang menjadi inti kajian filsafat ilmu. Pendidikan yang bermakna juga mendorong peserta didik untuk aktif berpikir, berdiskusi, dan memecahkan masalah. Dari proses tersebut muncul gagasan-gagasan baru yang membantu perkembangan ilmu pengetahuan dan pemikiran filsafat. Selain itu, pendidikan yang bernilai menanamkan etika, moral, dan tanggung jawab dalam penggunaan ilmu sehingga ilmu tidak disalahgunakan. Dengan demikian, pendidikan yang baik akan melahirkan manusia yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga bijaksana dalam menggunakan ilmu. Dengan ini membuat ilmu terus berkembang sebagai dasar untuk mengkaji hakikat, metode, dan nilai dari ilmu pengetahuan. Mengapa filsafat ilmu dapat
disebut sebagai pisau analisis, ontologi, epistemologi, aksiologi dalam membedah persoalan-persoalan pendidikan. Perlu kita ketahui bahwa ontologi digunakan untuk menganalisis hakikat pendidikan. Misalnya, apa tujuan pendidikan, siapa peserta didik, bagaimana hakikat manusia yang dididik. Nah, epistemologi digunakan untuk menilai bagaimana pengetahuan pendidikan diperoleh dan dibuktikan dengan kebenarannya. Nah, aksiologi digunakan untuk mengkaji nilai dan manfaat pendidikan. Pendidikan tidak hanya mengejar kecerdasan, tapi juga membentuk moral, etika, dan karakter manusia. Dengan ketiga aspek tersebut, filsafat ilmu mampu menjadi alat analisis yang tajam dalam memahami, mengevaluasi, dan mencari solusi terhadap berbagai persoalan pendidikan secara lebih mendalam dan menyeluruh. Contoh konkret penerapan filsafat ilmu dalam praktik pendidikan, misalnya dalam kebijakan, kurikulum, atau proses pembelajaran. Nah, di sini saya akan mengambil contohnya yaitu kebijakan pendidikan. Nah, misalkan penerapan filsafat ilmu terlihat dalam kebijakan pendidikan yang menyesuaikan tujuan pendidikan dengan kebutuhan manusia dan masyarakat. Contoh, penerapan kurikulum merdeka yang menekankan pembelajaran sesuai minat dan kemampuan siswa. Kebijakan ini didasarkan pada pandangan bahwa setiap anak memiliki potensi yang berbeda dan pendidikan harus memanusiakan manusia. Aspek filsafat ilmunya adalah ontologi, memahami hakikat peserta didik sebagai individu unik. Aksiologi, pendidikan diarahkan untuk membantu untuk membentuk karakter dan kreativitas. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.